Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Baik, apa kabar hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Baik, berikut Bapak menyampaikan tugas untuk pembelajaran hari ini dalam rangka belajar daring. Namun sebelumnya, mari kita berdoa dalam hati sebelum kita mulai belajar. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, materi pertama yaitu bahasa Indonesia, yaitu mengenal berbagai jenis majas. Nah, anak-anak nanti yang pertama Bapak menyampaikan dulu materi. Setelah itu nanti ada soal yang harus dijawab. Silakan simak terlebih dahulu materi yang akan Bapak sampaikan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Mengenal berbagai jenis majas. Nanti kalau yang perlu dicatat silakan dicatat ya. Judulnya ini mengenal berbagai jenis majas. Apa itu majas? Majas adalah gaya bahasa dalam karya sastra yang digunakan untuk membuat kalimat lebih menarik, indah, dan bermakna. Jadi pengertian dari majas itu adalah gaya bahasa dalam karya sastra yang digunakan untuk membuat kalimat lebih menarik, indah, dan bermakna. Selanjutnya, fungsi majas. Fungsi majas adalah sebagai berikut. Pertama, menambah keindahan dalam bahasa. Yang kedua, membuat kalimat lebih hidup dan berkesan. Jadi kalimatnya tidak monoton gitu ya. Yang ketiga, digunakan dalam puisi, cerpen, lagu, dan pidato. Biasanya. Tapi dalam kehidupan sehari-hari juga kadang kita suka menggunakannya. Baik, selanjutnya, jenis-jenis majas. Kita akan mempelajari 4 jenis majas, yaitu personifikasi, yang pertama, yang kedua, hiperbola, yang ketiga, metafora, yang keempat, asosiasi. Berikut kita akan jelaskan satu persatu. Oh ya, nanti untuk siswa-siswi, kalau materi ini terlalu cepat, silakan nanti sistemnya di pause dulu ya, di pause play. Baik, kita lanjutkan. Yang pertama, majas personifikasi. Majas personifikasi adalah majas yang memberikan sifat-sifat manusia kepada benda mati atau makhluk selain manusia. Contohnya, daun-daun menari ditiup angin. Nah, kata daun-daun di sini yang biasa menari itu adalah manusia, ya. Tapi ini dipakai untuk benda-benda seperti selain manusia, yaitu daun, ya. Daun-daun menari ditiup angin. Artinya daun-daun itu gimana? Bergoyang-goyang gitu ya. Seperti orang yang sedang menari. Selanjutnya, matahari tersenyum menyambut pagi. Nah, kan biasanya yang suka tersenyum siapa? Kita manusia ya. Nah, ini digunakan kepada matahari. Ya. Mungkin matahari tersenyum itu mataharinya terbitnya dengan cerah, ya, gitu. Nah, itu. Oke, kita lanjutkan. Yang kedua adalah majas hiperbola. Majas hiperbola adalah majas yang menggunakan pernyataan secara berlebihan untuk menimbulkan kesan yang kuat dan dramatis. Contohnya, tangisannya mengguncang dunia. Tangisannya mengguncang dunia. Nah, kira-kira yang biasa mengguncang dunia apa? Gempa atau apa gitu. Ini tangisan. Jadi, ini adalah majas yang berlebihan gitu. Berlebihan ya, untuk memberikan kesan kuat gitu ya. Artinya tangis yang mengguncang dunia berarti tangisan yang
meledak gitu ya, keras gitu ya tangisannya. Yang kedua, tugas hari ini setumpuk gunung, setumpuk gunung. Nah, setumpuk gunung artinya berarti apa? Banyak gitu. Dan kita yakin kalau sebanyak apapun nggak mungkin setumpuk gunung itu tugas ya. Tapi ini menunjukkan kata yang berlebihan, gitu. Saking banyaknya gitu ya. Tugas ini setumpuk gunung ya, itu. Nah itu diantaranya pengertian dan contoh dari majas hiperbola. Baik, kita lanjutkan. Yang ketiga adalah majas metafora. Majas metafora adalah majas yang membandingkan dua hal berbeda secara langsung tanpa menggunakan kata penghubung karena dianggap memiliki kesamaan. Jadi membandingkan. Contohnya adalah ibu adalah pelita hidupku. Ibu adalah pelita hidupku. Pelita cahaya atau lampu gitu ya. Jadi ibu disandingkan dengan pelita. Kenapa? Karena sama-sama memberikan cahaya, memberikan kehidupan kepada kita, ya. Disandingkan gitu, ya. Ibu adalah pelita hidupku. Terus yang selanjutnya, dia adalah harimau panggung. Dia adalah harimau panggung. Mungkin orangnya seperti apa? Harimau gitu ya. Dari sifatnya mungkin ya, kelakuannya gitu. Nah itu. Jadi majas metafora adalah majas yang membandingkan dua hal berbeda. Ini antara ibu dan pelita kan berbeda. Dia dan harimau juga berbeda. Ya, secara langsung tanpa menggunakan kata penghubung karena dianggap memiliki kesamaan. Ya, itu. Selanjutnya yang terakhir adalah majas asosiasi. Majas asosiasi adalah majas yang membandingkan dua hal berbeda dengan menggunakan kata penghubung seperti kata seperti, bagaikan, laksana, dan ibarat. Contoh, wajahnya ibarat rembulan. Wajahnya ibarat rembulan. Nah, ya, itu wajahnya ibarat rembulan. Berarti saking apanya? Bercahaya, gitu ya. Gitu. Nah ini contohnya wajahnya ibarat rembulan, ya, gitu. Atau yang lainnya juga misalkan kalau dalam bahasa kita orang tua misalkan dagunya seperti sepotong telur atau sebelah telur, ya, gitu dan sebagainya. Jadi ini mengumumkan dua hal berbeda menggunakan kata penghubung ibarat atau seperti, ya, gitu. Selanjutnya yang kedua, semangatnya seperti api yang membara. Seperti api yang membara. Nah, semangatnya itu. Artinya menggebu-gebu semangatnya, ya. Itu. Seperti api, gimana api? Ya. Membakar apapun gitu ya. Gitu. Baik, kita lanjutkan. Yang selanjutnya, setelah kita memahami tadi dari berbagai majas yang telah disampaikan oleh Bapak, ya. Baik, kita simak berikutnya. Nah, ini ringkasannya. Ringkasan. Ini nama-nama majas, ini ciri khas dan ini contoh. Majas personifikasi. Ciri khasnya benda mati seolah seperti atau seolah memiliki sifat manusia. Bunga itu tersenyum padaku, ya. Gitu. Hiperbola itu majas yang berlebihan. Tugas ini membunuhku. Mana ada tugas membunuh, ya. Artinya berat gitu ya. Terus metafora, perbandingan langsung tanpa penghubung. Contohnya dia bintang kelas. Dia bintang kelas itu berarti dia juara kelas, nilainya selalu bagus, maka disebut bintang kelas. Yang terakhir, asosiasi, perbandingan dengan kata penghubung. Suaranya seperti apa nih? Wih, ini Bapak nggak kelihatan ya, ada ini ya kamera. Nah, ini datanya, ya, gitu. Jenis majas, ciri khas dan contoh kalimat.
Ya, gitu. Oh ya, suaranya seperti petir, makanya petir ya. Petir di siang bolong, artinya keras artinya. Gitu. Suaranya berarti nyampe kedengaran gitu. Seperti siang bolong, nggak ada hujan tapi ada petir. Tuh, gitu ya. Jadi kita lanjutkan. Nah, sekarang silakan kalian kuis dulu ya. Nah, silakan yang sudah tadi menyimak, kita mengingat ulang ya. Tentukan jenis majas pada kalimat berikut. Hatinya membeku seperti es. Coba. Yang biasa kan membeku kan es ya. Hatinya membeku seperti es. Ya, mana ada hati membeku gitu ya. Mungkin keras kepala atau apa hatinya nggak bisa digoyangkan gitu. Dan di sini hatinya membeku seperti es. Kira-kira majas apa? Ya. Ya, sok. Sebelum Bapak ada jawaban, silakan tebak. Silakan 1, 2, 3, 4, 5. Dan jawaban? Baik, jawabannya adalah majas asosiasi. Ya. Kenapa? Karena maknanya adalah dia menjadi maknanya adalah dia menjadi dingin dan tidak peduli. Ya tadi itu. Ya, seperti es membeku, tidak peduli, dingin, ya, gitu. So, siapa yang benar jawabannya? Ya. Jadi tadi pertanyaan tadi ada jawabannya majas asosiasi. Baik, yang kedua. Kuis yang kedua. Langit menangis sepanjang hari. Gimana nih? Langit menangis sepanjang hari. Langit menangis, ya. Biasanya menangis itu siapa? Kita ya. Manusia. Ini langit, langit menangis sepanjang hari. Nah, kira-kira majas apa? 1, 2, 3, 4, 5. Nah, jawabannya adalah majas personifikasi. Siapa yang betul? Kenapa? Maknanya adalah hujan terus menerus. Seolah-olah langit sedang menangis. Kan menangis mengeluarkan apa? Mengeluarkan air mata gitu ya. Ini juga air hujan. Gitu. Baik. Kuis yang ketiga. Nanti kita hitung ya skornya dapat berapa kalian. Aku tertawa sampai perutku pecah. Kira-kira ada nggak ya orang tertawa sampai perut pecah gitu ya? Berarti kalau perut pecah berarti apa? Meninggal ya, perutnya pecah. Gitu. Tapi ini setiap tertawa dia perutnya pecah. Aku tertawa sampai perutku pecah. Nah, kira-kira majas apa nih? Coba pilih 1, 2, 3, 4, 5. Ya, ada jawabannya? Jawabannya adalah majas hiperbola. Maknanya ada tertawa dengan sangat keras. Karena ini sangat berlebihan gitu. Majas perbandingan yang sangat berlebihan. Ya, gitu. Baik. Itu beberapa materi dan juga kuis dari Bapak. Ini selesai ya. Silakan kalian diulang, diputar ulang videonya, dicatat. Sistem jadi kalau kecepatan Bapak menjadikan, silakan di pause dulu ya. Pause, play, pause, play. Nah, setelah kalian nanti mencatat ini, nanti Bapak juga akan kasih tugas ya. Yang silakan kalian tulis di buku, dicocokkan. Misalkan ini masuknya majas mana, ini majas mana, dan sebagainya. Paham ya? Kalau ditanyakan nanti silakan di chat di grup ya. Mungkin itu saja dari Bapak. Terima kasih perhatiannya. Walaupun kita belajar daring, Bapak harapkan tetap semangat kalian belajarnya dan juga gunakan waktu di rumahnya dengan sebaik-baiknya. Jangan lupa untuk selalu menjaga kebersihan, membantu orang tua ya. Dan semoga apapun yang terjadi, kita berdoa kepada Allah semoga diberikan yang terbaik. Dan untuk negara kita, wilayah kita, semoga mudah-mudahan Allah kembalikan seperti karena dalam keadaan aman sentosa. Amin ya robbal alamin. Sekian dari Bapak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.